Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Komaladewi dengan NIM 17141190 dari kelas S6B, dan yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Tri Basuki Kurniawan, Eskom MN. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu chapter 1, The Evolving Role of Information System and Technology in Organization, a Strategic Perspective, atau peran sistem informasi dan teknologi yang berkembang dalam organisasi, perspektif strategis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kekuatan yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas kemajuan dalam menggunakan TI atau IS dan dalam memberikan manfaat bisnis. Yang pertama adalah kemampuan teknologi, kedua ekonomi penyebaran teknologi, aplikasi yang layak, dan keempat keterampilan dan kemampuan yang tersedia sumber internal atau eksternal untuk mengembangkan aplikasi. Yang kelima, keterampilan dan kemampuan dalam organisasi untuk menggunakan aplikasi, dan yang keenam adalah tekanan dalam organisasi atau industri tertentu untuk meningkatkan kinerja. Kemudian di sini ada perbedaan antara IS dan IT. Kalau IS itu adalah sarana yang digunakan orang atau organisasi untuk memanfaatkan teknologi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menggunakan menyebarkan informasi. Atau akademik IS Inggris, beberapa IS sepenuhnya otomatis oleh TI. Kalau IT atau ICT itu merujuk secara khusus pada teknologi. Pada dasarnya perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi berwujud, misalnya server, PC, router, kabel, dan kalau tidak berwujud, misalnya perangkat lunak. TI atau TIK memfasilitasi perolehan, memproses, menyimpan, pengiriman, dan berbagai informasi dan konten digital lainnya. Menurut Nolan and Gibson, terdapat 6 tahap untuk evaluasi SI atau TI. Dianggap sebagai 6 aspek manajemen SI atau TI. Yang pertama, tingkat pengeluaran SI dan TI. Kedua, konfigurasi teknologi. Yang tiga, portofolio aplikasi. Yang keempat, pemrosesan data atau DP, organisasi TI. Yang kelima, pendekatan perencanaan dan pengendalian DP atau TI. Dan yang keenam adalah karakteristik kesadaran pengguna. Ada juga 3 model era. Ada tujuan dari 3 model era ini. Yang pertama, era pemrosesan data atau DP. Era ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses berbasis informasi. Yang kedua, era sistem informasi manajemen atau MIS. Di era ini berguna untuk meningkatkan efektivitas manajemen dengan memenuhi persyaratan informasi mereka untuk pengambilan keputusan. Dan era terakhir adalah era sistem informasi strategis atau SIS. Dalam era ini digunakan untuk meningkatkan daya saing dengan mengubah sifat atau perilaku bisnis IS atau IT sebagai sumber keunggulan kompetitif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor keberhasilan dalam SIS atau sistem informasi strategis. 1. Faktor eksternal bukan internal. 2. Menambah nilai bukan mengurangi biaya. 3. Membagikan manfaat. 4. Memahami pelanggan. 5. Inovasi berbasis bisnis bukan berbasis teknologi. 6. Menggunakan informasi yang diperoleh dari sistem untuk mengembangkan bisnis. Kemudian ada implikasi manajemen. Yang pertama, kita harus mengelola SI atau TI dan berbagai aplikasinya sesuai dengan jenis kontribusi yang dibuatnya, meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau daya saing melalui perubahan bisnis. Yang kedua, kita harus memperlakukan SI atau TI seperti bagaimana bagian lain dari bisnis, atau mengembangkan strategi untuk sistem dan teknologi informasi yang berasal dari dan
terintegritas dengan komponen lain dari strategi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi SI atau TI. Strategi SI atau TI terdiri dari dua bagian, komponen SI dan komponen TI. Strategi SI mendefinisikan persyaratan organisasi atau permintaan untuk informasi dan sistem untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis. Sedangkan strategi TI berkaitan dengan menguraikan visi tentang bagaimana permintaan organisasi akan informasi dan sistem yang akan didukung oleh teknologi. Ini membahas penyediaan kemampuan dan sumber daya dan layanan TI. Strategi bisnis, kemudian ada strategi bisnis. Yang pertama, ruang lingkup bisnis, termasuk pasar, produk, layanan, komponen pelanggan atau klien, dan lokasi di mana perusahaan bersaing serta pesaing dan pesaing potensial yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang kedua, kompetensi yang berbeda. Faktor-faktor penentu keberhasilan yang berkompetensi inti yang menyediakan perusahaan dengan potensi pesaing yang kompetitif. Ini termasuk merek, riset, manufaktur, dan pengembang produk, struktur biaya dan harga, dan saluran penjualan dan distribusi. Dan yang terakhir, tata kelola bisnis. Di tata kelola bisnis ini bagaimana perusahaan mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi. Juga termasuk bagaimana perusahaan dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan bagaimana perusahaan mengelola hubungan dan aliansi dengan mitra strategis. Kemudian ada konteks untuk strategi SI atau TI. Yang pertama internal konteks, infus terbagi menjadi dua, infus dan difusi. Kalau infus, sejauh mana organisasi menjadi tergantung pada SI atau TI untuk melakukan operasi intinya dan mengelola bisnis. Kalau difusi, tingkat penyebaran TI ke seluruh organisasi dan keputusan terkait penggunanya dilimpahkan. Yang kedua adalah external konteks. Kemudian ada strategi TI. Kalau strategi TI itu dibagi menjadi 3, yaitu 1, ruang lingkup teknologi, aplikasi dan teknologi informasi penting. Yang kedua, kompetensi sistemik, kemampuan tersebut misalnya akses ke informasi yang penting untuk menciptakan atau pencapaian strategi perusahaan yang membedakan layanan TI. Dan yang terakhir, tata kelola TI, bagaimana otoritas untuk sumber daya, resiko, resolusi konflik, dan tanggung jawab untuk TI dibagi di antara mitra bisnis, manajemen TI, dan penyedia layanan. Masalah pemilihan dan prioritas proyek termasuk di sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.